Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia dari kelas 4D Perbankan Syariah dengan NIM 2014-2015-0. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Informasi Manajemen. Oke, baiklah, di sini saya akan menyebutkan jawaban dari nomor 1 sampai nomor 14. Nomor 1 yaitu menurut Mulyanto dan Kuswara, sistem informasi adalah sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem yaitu software, hardware, brandware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Kemudian jawaban yang kedua, ciri-cirinya ada 4, baru, tambahan, kolektif, dan peragas. Yang dimaksud baru di sini adalah informasi yang didapat harus baru dan segar bagi para penerima informasi. Kemudian maksud tambahan adalah informasi bisa diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Kemudian ada kolektif. Kolektif itu adalah informasi yang bisa menjadi suatu koreksi dari informasi yang sebelumnya bisa saja salah. Kemudian selanjutnya penegas. Dimaksud penegas di sini adalah informasi yang bisa dipertegas yang sebelumnya sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah fungsi teknologi informasi. Fungsinya adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data tersebut. Dilanjut resiko usaha perbankan, yaitu yang paling besar dalam operasinya adalah resiko pasar. Resiko pasar di sini ada resiko suku bunga, resiko valuta asing, resiko dari perubahan harga pasar sekuritas, derivatif keuangan dan komoditas. Kemudian juga ada resiko kredit, likuiditas, eksposur, investasi, operasional, hukum, dan resiko strategis. Selanjutnya ada teknologi blockchain. Apakah aman? Jelas aman karena dilengkapi dengan keunggulan enkripsi dengan kriptografi sehingga dapat meminimalisir tindak penipuan. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi dalam berbagai cara demi mendapatkan informasi yang berkualitas. Kemudian apa yang dimaksud dengan business expansion? Ekspansi bisnis adalah usaha perusahaan untuk menumbuhkan ukuran bisnisnya yang bertujuan untuk meningkatkan skala operasi sehingga perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk pemegang saham. Oke, baik, dilanjut untuk jawaban yang 8 adalah dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur dalam inovasi produk dan jasa seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobile ataupun via teller, adanya ATM atau auto teller machine pengambilan uang secara cash selama 24 jam. Penggunaan database di bank-bank, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Dengan adanya teknologi ini membuat hubungan kita dengan nasabah menjadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Selanjutnya ciri informasi dan keterkaitannya dengan perbankan. Yang pertama ada amount of information atau kuantitas informasi. Yang kedua ada quality of information atau kualitas informasi. Ketiga recency of informasi atau informasi aktual. Relevancy of information atau informasi yang relevan. Selanjutnya ada accuracy of informasi atau ketepatan informasi. Ada authenticity of informasi atau kebenaran informasi. Yang ke-10 ada sistem informasi telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana atau prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh bisa dilakukan. Yang ke-11 ada kemampuan dokumentasi atau menyimpan data, keleluasaan atau flexibility, sistem keamanan, kemudahan penggunaan atau user friendly, sistem pelapor, aspek pemeliharaan, saucer kode, dan terakhir struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Selanjutnya yang ke-12 ada terminal.
NIC, hub atau konsentrator, bright switch, cluster control unit, multiplexer, front-end processor, host, router, router, gateway, and modem. Yang ke-13 ada sistem aplikasi generalist, merupakan sistem aplikasi induk yang mampu menampung hasil pengolahan data dari sistem aplikasi lain, misalnya giro, tabungan, pinjaman, dan software lainnya yang mempengaruhi laporan keuangan bank. Dan soal terakhir, jawabannya adalah kecepatan dan kemudahan atau speed, efisien ruang penyimpanan atau space, keakuratan atau akurasi, keamanan atau security, terpeliharanya keselarasan data, dapat dipakai secara bersamaan atau syarat, dan yang terakhir adalah dapat diterapkan standarisasi. Oke, baiklah, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan dari soal-soal UTS yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.